Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Muhtadin yang berbahagia, di hadapan kita ini ada kitab tafsir juga, tetapi bukan yang biasanya. Kalau biasanya itu tafsir oleh Ibnu Katsir, namanya Aisarut Tafasir. Yang ini yang nulis Dr. Wahbah Zuhaili, namanya Tafsir Al-Munir. Kita memasuki surat baru, itu namanya surah Al-Isra. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil
Ibu bapak yang berbahagia, dulu waktu saya masih kecil itu sering diajak membaca syair-syair. Mungkin nanti bisa kita ikuti. Malam Senin tanggal 17 sasine Rejeb patut den tutur junjungan kita jeung Nabi Muhammad tindak saking Mekah tumuju Masjidil Aqsa. Ini harinya hari liburan, tetapi bukan tanggal 27, dan malamnya hari ini juga bukan malam Senin tetapi malam Jumat. Ya, malam Jumat tanggal 26 sasine Rejeb patut den tutur junjungan kita Nabi Muhammad diperingati Isra lan Mi'raj saka kota Mekah maring Madinah tumpahane buruk ya. Monggo yang bisa. Ini mengingatkan saya ketika waktu kecil itu suka diajak nyanyi-nyanyi yang seperti begini. Ada syairnya. Malam Senin. Jadi malamnya itu memang malam Senin ketika tanggal 27 Rajab. Malam 27 Rajab. Kalau malam Senin besok mungkin sudah 28. Sasine Rajab patut den tutur, layak untuk disampaikan, untuk diperdengarkan, untuk diingat-ingat. Junjungan kita jeung Nabi Muhammad tindak saking Mekah tumuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu datang Palestina sekian, yang sekarang masih dijadikan rebutan antara pemilik ahli waris dari bangsa Palestina, yaitu orang-orang Arab, oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel. Bangsa Israel yang sebenarnya dia tidak berhak untuk menduduki tanah Palestina. Akan tetapi ketika itu tahun 45 hingga sekarang, saat itu memang bangsa Israel ini bangsa nomaden yang tidak mempunyai tempat di satu tempat. Mereka menjajah ke sana sini. Akhirnya kemudian di Palestina itulah mereka dijanjikan oleh Inggris ketika itu diserai Palestina di Inggris, kemudian dipertahankan sampai sekarang, dan malah menambah-nambah menjajah bangsa Palestina sampai ke beberapa daerah, sehingga bangsa Palestina sendiri tanahnya tinggal sedikit karena dijajah oleh Inggris. Padahal Palestina itu sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Mulai dari tempat pernah jadi kiblat kaum muslimin pada saat itu, dan kemudian dijadikan awal atau berangkat mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke langit saf 7, langit tertinggi, yaitu Sidratil Muntaha. Di saat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa, termasuk peristiwa yang
langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah sholat. Perintah sholat ini luar biasa. Jadi perintahnya tidak diberikan langsung melalui malaikat, akan tetapi dipanggil, Nabi Muhammad dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha pada saat itu. Kemudian di saat di Sidratul Muntaha itu diberikan wasiat, diberikan disampaikan tentang peristiwa, artinya tentang kalau perintah-perintah yang lain, misalnya puasa, misalnya yang lain-lain, zakat misalnya, dan yang lain-lain, itu semua diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Allah dawuh kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad, baru disampaikan oleh malaikat Jibril. Akan tetapi tentang peristiwa sholat ini, betapa sangat pentingnya dan betapa sangat urgennya, tentang bahwa sholat ini adalah merupakan hal yang sangat penting, yang diantaranya nanti di akhirat merupakan yang pertama dihisab oleh Allah adalah masalah sholat. Sholat ini yang pertama kali dihisab. Siapa yang bagus sholatnya, maka insya Allah seluruh amal-amal yang lain ikut menjadi bagus pula. Akan tetapi ketika sholatnya itu sudah tidak bagus, ya jangan berharap bahwa amalan-amalan yang lain itu akan menjadi bagus adanya. Di antara isi surat ini, mastamalat alaihi surah, tadammanat surah al-akhbar an hadasin azim wa mu'jizati khatamil anbiya'i wal mursalin, wa hiya mu'jizatul isra min Makkah ilal masjidil aqsa fi juz'in min al-laili, wallati hiya dalilun zahirun ala qudratillahi azza wa jalla wa takrimin ilahiyyin li hadzal nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di dalam ayat ini, surat Al-Isra ini, di situ disebut mengandung cerita yang sangat agung, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat berupa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di sebagian malam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya terjadi kurang dari satu malam. Padahal perjalanannya lumayan jauh dari Makkah. Kalau sekarang ini berapa kilo antara Makkah sampai Palestina? Itu kalau pada perjalanan waktu itu, kendaraan yang paling cepat mungkin kuda atau misalnya unta, itu sampai 6 hari perjalanan. Nah sekarang waktu itu oleh Nabi Muhammad SAW bisa ditempuh dalam waktu kurang dari satu malam. Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan mana ada sekarang kendaraan yang secepat itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, naik sampai langit yang ke-7 itu melalui beberapa tahapan. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana? Siapa yang bisa membayangkan bisa naik ke langit yang ke-7 pada saat itu? Dari Makkah ke Palestina saja sekarang ini, siapa yang bisa
melaksanakan seperti itu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam firman-Nya ini disebutkan allazi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan, bahwa Nabi tidak berjalan sendiri tetapi diperjalankan bi 'abdihi. Artinya bahwa Nabi ini dijalankan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Min ayatina, dari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Luar biasa, Masya Allah. Disebutkan tadi di dalam kandungan surat itu tadi bahwasanya Nabi dijalankan dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Madinah dalam keadaan berjaga, dalam keadaan melihat. Artinya bahwa Nabi tidak dalam keadaan tidur, tidak melihat, Nabi dalam keadaan melihat. Wallati hiya dalilun bahirun ala qudratillahi azza wa jalla. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa takrimin ilahiyyin di hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan bentuk penghormatan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarat an qissati Bani Israil fi halis salahi wal fasad bi i'zazihim halal istiqamati wa imdadihim bil amwali wal banin. Juga menceritakan di dalam surat ini kisahnya Bani Israel ketika mereka dalam keadaan baik maupun dalam keadaan bersifat buruk. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha, sebagaimana firman Allah di surah lain, itu di dalam surah ayat 76 nih. Ini ibu bapak yang berbahagia, betapa yang namanya surat Al-Isra ini mengandung kisah luar biasa. Banyak sekali di situ disebutkan tentang ba'dul atillatil kauniyati ala qudratillahi wa azamatihi wa wahdaniyatihi, tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, seperti waja'alna laila wan nahar ayataini. Allah jadikan adanya siang, adanya malam, dua-duanya merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadu'at hadhihi surah usulul hayat al-ijtimaiyah al-qa'imah ala tahalli bil akhlaqi al-karimah wal adabil rafi'ah. Ayat ini juga menunjukkan tentang pokok-pokok kehidupan bermasyarakat, bagaimana menegakkan kehidupan bermasyarakat dengan akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Wadzalika fil ayati wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Demikianlah ketetapan Allah Rabbmu yang agar kalian hanya beribadah kepadanya saja, tidak beribadah kepada yang lainnya. Ini tentang ketentuan bahwasanya kita hanya boleh beribadah, hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bagaimana di dalam ayat ataupun bukti-bukti yang lain tentang bahwa sholat itu memang merupakan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat.
Jadi yang sebelum amal-amal yang lain dihisab, maka terlebih dahulu yang menjadi hisab adalah masalah sholat. Dicek dulu sholatnya seperti apa sholatnya. Sholatnya baik, nah insya Allah amal-amal yang lain ikut baik pula. Akan tetapi ketika hisab dari sholatnya itu kurang baik, maka dia akan menjadikan hisab-hisab yang lain tidak baik pula. Maka merupakan peringatan bagi kita bahwasanya tentang sholat ini mesti kita perhatikan terlebih dahulu. Bagaimana sholat kita, maka segera kita perhatikan. Kalau kita sudah, keluarga kita seperti apa. Jadi sekarang misalnya kita sudah masuk waktu maghrib, segera kita laksanakan sholat maghrib kita, keluarga kita, anak dan saudara-saudara kita. Bagaimana kita menegakkan sholat maghrib, bagaimana keluarga kita menegakkan sholat maghrib, ini mesti kita ingatkan. Jadi kalau sholat kita sudah, misalnya sholat maghrib sudah dijamak dengan sholat isya, berarti sholat isyanya kita sudah sholat. Kemudian selanjutnya kalau kita bisa menegakkan sebagian malam atau qiyamul lail, seharusnya marilah kita tunaikan qiyamul lail ini. Meskipun mungkin hanya 1 rakaat, mungkin setelah kita sholat isya, kita sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kemudian setelah itu kita sholat isya, sholat witir misalnya, witir 1 rakaat. Nah ini kalau bisa kita upayakan untuk kita bisa menegakkan sholat witir. Sholat witir 1 rakaat itu sudah cukup dianggap sebagai sholat malam yang jumlahnya mungkin yang menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha ini tentang banyaknya sholat witir di malam hari itu ada 11 rakaat. Sebagaimana ketika kita sholat itu di dalam bulan Ramadan, seperti di dalam bulan Ramadan itu kita sholat sebanyak 11 rakaat. Ya, kita boleh sholat Ramadan maupun sholat di luar bulan Ramadan, seperti hadis yang disampaikan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan sholat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi betapa panjangnya luar biasa. Tatuluhunna. Jadi kalau Rasulullah memberikan contoh itu ya luar biasa. Sholat malam itu 11 rakaat, tetapi betapa panjangnya yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita, sholat keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita menjaga sholat diri kita, keluarga kita, termasuk anak istri kita, itu juga
kita jaga dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Masya Allah, luar biasa. Dan begitu seterusnya tentang sholat dan sebagainya. Kalau misalnya anak kita saatnya masih sekolah, ya kita ingatkan. Kalau perlu kita jewer agar dia mau mengikuti perintah sholat, mengikuti dan sebagainya dan sebagainya. Inilah ibu bapak yang berbahagia tentang bagaimana sholat kita dan hal-hal yang lain tentang agama kita ini. Yang selanjutnya, naddadat as-surah binisbatil musyrikin al-banat ilallahi za'imina annal banata minal malaika asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima. Orang-orang musyrik ini mengatakan bahwa malaikat itu adalah wanita. Apa yang mereka katakan nanti dituntut untuk dibuktikan. Summa angkarat alaihim wujud alihatin ma'allah. Summa fanadat mazaimahum bi ingkaril ba'si wan nusyur. Kemudian apa yang mereka sebutkan itu mereka ingkari, bahwa mereka dituntut untuk membuktikan bahwa malaikat itu wanita, itu disuruh buktikan, akan tetapi mereka lemah, tidak akan mampu. Wa hadzaratin nabiyyu min muwafiqatihi al-musyrikina fi ba'di ma'tiqatihim. Apa yang mereka jalankan, mereka sebutkan bahwa malaikat itu wanita, itu mereka tidak mampu membuktikan. Al-Hadis suratu sabab adami inzalil adillah al-hissiyah ad-dalati ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa madam tam'at al-musyrikina fi inzali ayati iktarahuha ghairul qur'ani min tafjir al-adhar wa ja'li makkah hadaiqa wal basatina wa isqati qat'in minas sama'i wal ityani bihuqutil malaikati wa ijadi baitin min dhahabin wa su'udin fis sama'i al-ayat. Tentang apa yang mereka dakwakan bahwasanya malaikat itu wanita, mereka tidak mampu membuktikan, dan disuruh membuktikan mereka tidak mampu. An-ba'at suratu an qudsiyatin muhimmatil Qur'an wa sumuhi ghayatihi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa ajazal insu wal jinnu anil ityani bimislihi mimma yadullu ala ijazihi. Ketika mereka disuruh membuktikan satu ayat saja seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Disuruh membuktikan 10, apalagi 10, satu ayat saja untuk membuktikan agar bisa membuat Al-Quran, mereka tidak mampu membuatnya. A'lanati suratu mada takrimil insani itu
bi amril malaikati bisujudi wa lahu wa amtina'u iblis wa taklimu bani adama wa razaqahum minat thayyibat adadat anwa'an jalilatan min ni'amillahi ala ibadihi. Di dalam Al-Quran ini juga diumumkan tentang kelemahan manusia, demikian pula iblis terlebih, dan pemuliaan terhadap Bani Adam, dan Allah mengaruniakan rezeki yang bagus, yang thayyibat kepada manusia. Adadat anwa'an jalilatan min ni'amillahi ala ibadihi summa laumal insanu ala adami syukri wa idza an'amna ala al-insani wa min akhassin ni'ami hibatur ruh wal hayah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah nikmat tentang karunia berupa ruh dan kehidupan. Allah karuniakan ruh kepada manusia, ini memang merupakan keutamaan serta kehidupan. Aqadat muqarinatu baina man aradal ajilata wa man aradal baqiyah, tentang perbedaan antara manusia yang suka memilih akhirat daripada memilih dunia. Kekirat amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iqamatis sholati wa tahajjudi fil laili wa dukhulihil madinati wa khurujihi min Makkah. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menegakkan sholat, demikian pula tahajud di sebagian malam, serta ketika masuk ke Madinah serta keluar dari kota Makkah. Asyarat ila juz'in min qissati Musa ma'a Fir'auna wa Bani Israil. Abanat hikmatu nuzulil Qur'ani munajjaman mufarraqan bihasbil waqa'i wal hawadisi wa munasibatin. Khutimatis surah bitanzihillahi anis syariki wal waladi wal nasiri wal muayyani wa tisafillahi bil asma'il husna allati arsyadana ila du'a'i biha. Wal khulasatu, kesimpulannya, inna surata ihtammat bitarsihi usulil aqidati wad dini kasairi suwaril makkiyah min isbati tauhid wal risalati wal ba'as wa idrazi syakhsiyati rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidihi bil mu'jizatil kafiyati lidalalati ala sidqihi wa tasni bi syubhatin katsiratin bil musyrikin. Bahwasanya kesimpulan dari surat ini sangat penting tentang pokok-pokok akidah, sebagaimana surat-surat yang diturunkan di kota Makkah kebanyakan adalah masalah tauhid, masalah akidah, serta risalah tentang hari ba'ats dan kejelasan tentang terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang sempurna atas kebenaran terutusnya beliau. Ini semua merupakan petunjuk bagi orang-orang musyrik dan kepada siapa saja yang mengingkarinya. Inilah ibu bapak sekalian yang berbahagia, beberapa hal yang berkaitan dengan surah Al-Isra yang intinya adalah menjelaskan tentang perjalanan Isra dari kota Makkah menuju ke Palestina di kota
Baitul Aqsa di Palestina. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, beberapa hal yang lain yang merupakan inti daripada surat Al-Isra ini adalah persoalan akidah tentang tauhid, yang itu memang merupakan bukti penguatan terhadap terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu diutus dengan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian apa yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan surah Al-Isra ini. Dan kita sudah sholat, boleh kita setelah ini kita pulang ke rumah kita masing-masing. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.